天外有天，人外有人。如此，那就接我一招，大日掌！来得好。 Yo, halo guys, selamat datang kembali di channel Imam Tanto. Di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita film Donghua yang berjudul Toss of the Escort part ke-45 di season kelima. Dan yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari part sebelumnya. Guisa pun akan melarikan diri melalui portal. Namun Nili mencegahnya dengan memakai roh neter peringkat emas hitam. Guisa pun bertanya-tanya siapa yang berani mencegahnya pergi dari sini. Di sisi Nili, ia pun sudah selesai mengaktifkan formasi 10.000 roh iblis. Melihat formasi itu, Guisa pun bilang bahwa formasi ini mengerikan. Sementara Shen Hong mengetahui tanpa portal ruang dan waktu mereka tidak bisa melarikan diri. Namun Guisa mengatakan walaupun tanpa ruang portal, Nili dan lainnya tidak bisa mengalahkannya. Guisa pun akan menunjukkan iblis haus darah yang diberikan oleh Raja Iblis. Kemudian Guisa pun menyuruh Raja Kota dan lainnya mundur. Jika tidak, ia akan memberi pelajaran pada Raja Kota dan lainnya, dikarenakan telah menyinggung guit kegelapan. Raja Kota pun bergumam bahwa roh iblis haus darah sangat sulit dilacak. Ia pun menjadi khawatir jika Guisa berhasil melewatinya dan juga membunuh para patriark yang lainnya. 嗜血鬼魔是极其鬼。 追踪，如果鬼杀绕开我去屠戮，那么后会有期。 Namun di sisi Nili, ia pun menantang pelajaran seperti apa yang akan diberikan oleh Guisa. Hingga akhirnya Nili pun memakai formasi 10.000 roh iblis untuk menyerang Guisa. Nili bilang hanya perlu 10% kekuatan formasi sudah cukup untuk membunuh Guisa. Setelah Guisa mendapat serangan tekanan iblis gunung dari formasi itu, ia pun mengatakan ia terlalu meremehkan formasi. Sedangkan Nili bilang praktisi tingkat legenda saja pasti akan ditekan oleh formasi ini. Ditambah lagi, jika bukan karena belum menyempurnakan bentuk iblis, maka Guisa sudah mati. 哪怕是传奇级的强者，传奇级的强者也奈何不了我，也要被这山岳虚影镇压。若非这躯体，你早就死了。 Sementara Raja Kota pun tidak menyangka setelah Guisa ditekan oleh formasi, ia akan terluka parah dan juga tak bisa bergerak. Di sisi Shen Hong, ia pun terkejut dikarenakan Guisa bisa ditekan seperti ini. Ditambah lagi ia sudah banyak kehilangan keluarga sucinya. Namun dengan imbalan hasil seperti ini, kemudian di saat itu Shen Hong pun berniat melarikan diri. Tapi Raja Kota tidak akan membiarkan hal itu. Ia bilang dikarenakan jika tahu lebih awal mungkin hasilnya akan berbeda. Mendengar hal tersebut, Shen Hong mengatakan dari awal ia sudah salah, dikarenakan ambisinya menguasai kota Glory. Dan pada akhirnya ia mati dengan satu pedang dari Yezong. Nili yang melihat Shen Hong sudah mati, ia bilang jika Guisa bisa dibunuh, maka kota Glory akan lebih aman. Namun ketika Nili akan menghabisinya, tekanan itu pun dihancurkan dengan mudahnya. Nili pun menduga orang ini memiliki kekuatan di tingkat legenda, ataupun lebih kuat dari itu. Dan ternyata orang itu adalah Longsa. Nili bilang Longsa adalah orang terkuat kedua setelah Raja Iblis di Guit Kegelapan.
之中，实力还在他之上的只有2人现身了。 Kemudian Raja Kota dan lainnya tidak akan membiarkan Longsa dan Guisa melarikan diri. Longsa pun mengatakan selain Tuan Yemo, ia menemukan orang yang menarik yaitu Nili. Dan mungkin saja Raja Iblis juga tertarik kepada Nili. 夜幕之外，又发现了一个有趣的家伙。妖主大人也会对此人感兴趣。 Longsa pun membuat pelindung yang sangat kuat untuk mengurung Nili. Bahkan Raja Kota saja tidak bisa menembusnya. 这么强大的力量，好强！ Sementara Longsa bilang walaupun Nili seperti anak kecil, tapi ia bisa mengatur formasi besar 10.000 roh iblis ini. Ia pun menduga Nili menggunakan metode penyaluran jiwa. Longsa pun menanyakan nama roh Nili. Ia juga menanyakan berapa kali Nili menggunakan penyaluran jiwa. 说些什么？执政。 Mendengar hal itu, Nili pun bergumam. Ketika mencapai puncak legenda, kultivasinya akan sulit ditembus. Sampai muncul seorang jenius yang luar biasa menciptakan metode penyaluran jiwa dan menanamkan jiwanya dalam tubuh anak-anak, dan juga disebut teknik yang terlarang. Nili pun menduga bahwa pemimpin Guild Kegelapan yaitu Raja Iblis menggunakan metode penyaluran jiwa. 力刃妖主，莫非这妖主也使用了？ Kemudian Longsa pun menawarkan pada Nili untuk menemui Raja Iblis nanti. Mendengar hal itu, Nili pun mengetahui bahwa ia adalah Longsa. Nili pun tidak akan membiarkan Longsa lolos begitu saja, dikarenakan kelak itu akan menjadi masalah. Nili pun bilang jika ingin membawanya pergi, maka orang itu harus memiliki kekuatan yang kuat. Mendengar hal itu, Longsa pun terpancing. 看你有没有那个资格？当然可以，想要跟我聊聊，倒也不是不行。王者自然以实力对话。 Kemudian Nili pun tidak akan segan-segan dikarenakan musuh kali ini sangat arogan. Ia pun tidak akan membiarkan Longsa lolos begitu saja. Nili pun bergumam bahwa setiap orang yang mencapai tingkat legenda mengira dirinya sudah mencapai puncak dunia. Namun jika ada seseorang yang di atas tingkat legenda, maka tentu saja ingin bertarung dan membuktikan kekuatan mereka. 每一个达到传奇境界的人，都以为自己已经站在对手，自然渴望碰撞一番。人类的阶层，他们是至高无上的存在。 Di saat itu, Guisa pun memperingati Longsa tentang formasi ini. Namun, Longsa bilang dengan darah naga bumi, ditambah lagi harta pelindung, bagaimana ia bisa takut pada formasi ini? Ia juga mengatakan ia baru saja naik ke puncak ranah legenda. Daripada itu, ia harus mencoba kekuatan formasi 10.000 roh iblis ini. 巅峰之境，便要试试这万。 Mendengar hal tersebut, Nili pun bergumam. Ia juga seperti ini ketika mencapai ranah legenda di kehidupan ia sebelumnya. Ketika itu, Nili meremehkan dan merasa tak terkalahkan. Namun, pada akhirnya, Nili pun dikalahkan oleh beberapa monster di dunia. Dan tidak sengaja, Nili pun memasuki ruang dalam buku ruang dan waktu. Setelah hal itu, Nili pun baru mengerti bahwa di atas langit masih ada langit. Kemudian Nili pun menggunakan telapak matahari dari formasi untuk menyerang Longsa. 来得好！来得好！ Sementara Longsa bersiap dengan roh naga sayap emasnya. Melihat hal itu, Raja Kota pun mengetahui bahwa roh naga ini lebih kuat dari naga bumi sisik miliknya waktu itu. Longsa bilang ia akan melihat seberapa kuat formasi 10.000 roh iblis ini. 我看看这万魔妖灵大阵到底有多强！